Pertanyaan orang-orang baik Muslim maupun Kristen, penyaliban itu rencananya siapa? Oke, Itu kan yang Anda tanyakan. Itu kan Siap. yang Anda tanyakan kepada Betul. banyak orang, tetapi Siap. tidak ada jawaban, betul? Oke, Nah, yang apakah saya Anda pahami, bertanya kepada saya? ya ini yang saya pahamin ya, Bang Egis ya, ini yang saya pahami. Hmm. Penyaliban itu, kalau kita bicara Allah itu punya karya keselamatan. Bang, Apakah jangan di- bicara itu dulu, Bang. Jangan Nggak. diubah Bang. Jangan ngomongin keselamatan dulu. Kita ngomongin penyaliban dulu. Jadi menurut Anda, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Ya, kalau kita lihat konteksnya, ketika iblis membisikkan kepada Yudas, Bang, simple dulu, Bang. Enggak, sebentar, Bang. Gini, Bang. Oke, Biar sebentar, runut, Bang. Oke, Egis. tenang dulu, Bang. Oke, tenang dulu ya, tenang dulu. Iya, betul. Kita Gini, jangan gini. dulu panjang-panjang. Kita yang pendek dulu baru kita uraikan. Oke? Pertanyaan saya simple. Siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalib? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Ya, jadi gini Bang Egis, kalau saya langsung menjawab langsung ke poinnya, itu enggak akan, malah akan jadi beda penafsiran. Seperti saya kemarin, ketika saya melihat poin di situ, saya akan jatuhnya beda penafsiran. Gitu. Loh kok Bang, ini begini? seandainya begini, Bang. Oke, begini, Bang. Ya, Oki, ya. silakan. Seandainya kita lagi duduk ujian teologi, Betul. Anda nggak bisa ngomong begitu sama ujian kertas itu. Ini pilihan ganda. Ya. Pertanyaannya begini, siapakah yang menginginkan supaya Tuhan Yesus disalibkan? A. Bapa di sorga, B. Iblis. Maka Anda Ya, akan Kak. silang yang mana? Oke, karya keselamatan itu, Bang Egis, Tuhan Yesus Oh, itu karya harus keselamatan, memang mati bukan diselamatkan. karya Tuhan keselamatan, Yesus itu Bang harus Oki. sebentar. Bang Egis, Tuhan Yesus itu Bang Oki, harus tenang mati dulu, tenang Bang disalibkan. Oki, tenang dulu. Betul. Kita tidak bicara rancangan keselamatan. Kita bicara rencana penyaliban. Ya. Siapakah yang menginginkan supaya Yesus disalibkan? A. Bapa di surga. Oke, Iblis. pada saat itu iblis merencanakan untuk Tuhan Yesus itu disalibkan, tetapi iblis tidak tahu dengan kematian Tuhan Yesus di kayu Jadi yang salib Anda itu. silang yang mana nih Bang? Apa? Bang Egis? Yang Anda silang yang mana? A atau B? Yang B pada saat itu. Berarti yang ingin menyalibkan Yesus apa? Iblis pada saat itu. Kenapa? Terus Bang kenapa Egis? Anda bertanya lagi, kan sudah jelas. Jadi gini. Jadi Bang makanya Egis. saya bilang begini Bang Oki, jangan kita ngobrol ya, jangan berdebat. Ya, Gini. silakan. Yang ingin supaya Yesus disalibkan itu adalah iblis. Jadi rancangan supaya Yesus disalib itu memang dari iblis. Tetapi Bapa di sorga merubah rancangan iblis itu menjadi rancangan keselamatan. Makanya salib itu adalah inisiasi dari iblis, tetapi Bapa di sorga merubah salib itu menjadi keselamatan. Saya kasih Aku analoginya sepakat untuk begini. itu. Saya kasih analoginya begini. Betul. Oke ya, biar kita saling mengerti. Ya, ya. Di dalam Bible, Yusuf berkata, "Engkau mereka-rekakan yang jahat kepada aku, tetapi Allah mereka-rekakan yang baik." Familiar dengan ayat itu? Familiar. Bang Egis. Oke. Ketika saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf atau ingin membinasakan Yusuf, malah justru itu menjadi jalan bagi Allah menjadikan Yusuf sebagai rancangan untuk membuang Yusuf ke sumur, membinasakan Yusuf, itu rancangan iblis atau rancangan Bapa? Ya, sebentar Bang Egis. Kita daripada terlalu bahas ke sana karena banyak sekali yang typing bilang pansos di sini. Padahal aku naik ke sini. Jangan hiraukan Nah, pansos. Saya ingin Padahal murni kalau aku mengajar. naik ke sini, jujur ya, aku naik ke sini ini tujuannya tadi mau mengklarifikasi aja. Mau mengklarifikasi Bukan kejadian itu. begini Bang Gitu. Oki, Bang Oki begini. Kita jangan bicara omongan orang. Omongan orang itu selalu berbeda-beda. Kita nggak mau ngikutin omongan orang. Gini aja. Ya. Kalau betul-betul mau belajar, biar saya ajarin. Sekarang begini, pertanyaan saya, rencana membinasakan Yusuf, membuang Yusuf, membunuh Yusuf ke sumur, menjualnya ke Mesir, menyingkirkan dia dari keluarganya, itu rencana iblis atau rencana Bapa? Iblis. Rencana iblis. Tetapi Bapa merubah itu, Menjadi mengalahkan rencana iblis itu menjadi berkat. Makanya rancangan kejahatan dirubah oleh Bapa menjadi rancangan keselamatan. Ya. Contoh kedua, saya kasih contoh kedua. Baru nanti ke penyaliban. Bang Oki misalnya seorang gembala di salah satu pemukiman non-Kristen. Punya gereja, gerejanya hanya gubuk-gubuk saja. Karena orang-orang tidak senang orang-orang di situ masuk Kristen, dibakarlah gereja Anda. Ketika gereja Anda orang menyorakinya, syukur, mampus lo, pergi lo dari sini. Tetapi
Bang Oki pegang firman Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Akhirnya apa? Berita pembakaran gereja itu viral, banyak orang berempati, bahkan presiden turun tangan, lalu dibangunlah gereja Oki yang baru. Tadinya gubuk, tadinya tidak dikenal orang, tadinya orang hanya tahu di kampung situ saja, tetapi karena pembakaran gereja itu, semua orang jadi tahu gereja Bang Oki, gerejanya jadi besar, jemaatnya tambah banyak. Pertanyaan saya, rancangan untuk membakar gereja itu, untuk membinasakan umat Tuhan itu dari Bapa di sorga atau dari iblis? Dari iblis. Tetapi Bapa di sorga merubah kutuk itu menjadi berkat. Tetapi Bapa di sorga merubah rancangan iblis itu menjadi berkat bagi banyak bangsa. Sama dengan penyaliban, Bang. Penyaliban itu datangnya dari iblis. Begitu. Jadi iblis ingin membinasakan Tuhan Yesus. Orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin membinasakan, melenyapkan dia dengan cara disalibkan. Tetapi Bapa di surga merubah itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Justru ketika Yesus taat sampai matinya, bahkan taat di kayu salib, justru itulah kemenangan Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, justru di situ iblis dikalahkan. Ketika gereja Anda dibakar, orang melihat bahwa Anda akan musnah. Orang melihat bahwa kekristenan akan musnah. Gereja tidak akan ada lagi, jemaat akan bubar. Tetapi justru sebaliknya, dengan cara itu, malah Bapa di surga membuat gereja itu semakin besar. Jadi makanya saya bilang, penyaliban itu rancangan iblis. Tetapi Bapa di surga merubah rancangan iblis itu menjadi jalan keselamatan. Jadi salib yang tadinya kutuk, salib yang tadinya lambang kehinaan, dirubah menjadi berkat dan jalan keselamatan. Seperti itu.